Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 10 IPS, masih di materi KD33, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan KD34-nya adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang keempat, mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi. Yang kelima, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Yang keenam, menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, masuk bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi itu adalah produksi itu produsen, distribusi itu adalah distributor, dan konsumsi itu adalah konsumen. Nah, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Tujuan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Nah, ciri-ciri benda yang dapat dikonsumsi itu adalah, yang pertama itu adalah benda ekonomi, yang kedua dapat memenuhi kebutuhan hidup, yang ketiga manfaat volume atau nilai benda itu dapat habis berangsur-angsur atau sekaligus. Nah, pembagian benda konsumsi. Yang pertama, benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama, contohnya pakaian, sepatu, tas, laptop, dan telepon genggam. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi itu adalah, yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu dari tingkat pendapatan. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka konsumsinya terhadap suatu barang juga akan meningkat. Tingkat barang dan jasa. Yang kedua adalah faktor non-ekonomi, yaitu jumlah tanggungan keluarga. Nah, tanggungan keluarga, satu orang anak dengan 2 orang anak itu berbeda kebutuhan konsumsinya. Tingkat pendidikan, tempat tinggal, lingkungan sosial. Nah, teori pelaku konsumen. Nah, menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Utilitas tingkat kepuasannya. Utility itu adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, utilitas itu adalah kepuasan atau sama dengan disebut dengan nilai guna atau manfaat. Nah, teori perilaku konsumen itu kita akan bahas dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kardinal dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Nah, yang pertama pendekatan kardinal. Pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, misalnya uang, jumlah, atau buah. Nah, pendekatan kardinal ini jadi menghitung tingkat kepuasan konsumen itu dengan uang, jumlah, atau barang. Jadi dapat diukur. Nah, maksudnya semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumennya. Nah, ini konsepnya ya. Total utility atau nilai guna total itu adalah total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Marginal utility atau nilai guna marginal yaitu penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang dikonsumsi.
Nah, pendekatan kardinal itu dibahas dengan hukum Gaussian 1. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Nah, ini dia contohnya. Nah, pada saat berolahraga, pada saat selesai berolahraga kita akan membutuhkan minum. Nah, gelas pertama itu kita akan merasa biasa saja minumnya karena belum mengurangi dahaga kita. Nah, masih seger ya. Nah, gelas ketiga dan keempat itu sudah mulai kurang hausnya. Nah, di gelas kelima dan seterusnya ini sudah tidak merasakan haus lagi, bahkan sudah bisa dibilang tidak butuh air minum lagi. Gitu. Ya, ini pendekatan kardinal. Makin lama makin berkurang. Nah, ini dia nilai tutagonal dan nilai total guna marginal. Ini 0, 1, 2 jumlah yang diminum ya. Nah, ini kurvanya lama-lama dia meningkat dan akhirnya akan mencapai akhirnya akan menurun. Makin menurun. Lama-lama dia meningkat dari 10, 18, 23, 25, 25. Nah, nanti akan menurun. Begitu juga dengan nilai guna marginalnya. Nah, hukum Gaussian 2, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Ini contoh hukum Gaussian 2. Kita punya uang 50.000. Nah, 50.000 ini kita bisa belanjakan untuk apa saja. Nah, mungkin untuk makan, beli buku, atau minum segelas susu. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Nah, makan itu nilainya adalah 25.000. Buku mungkin harganya bisa 15.000, sedangkan susu Milo harganya mungkin bisa 10.000. Nah, inilah namakan konsumsi pendekatan kardinal. Nah, ciri-ciri pendekatan kardinal yang pertama adalah kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur atau kuantitatif. Yang kedua, mengukur utilitas secara objektif. Yang ketiga, konsumen bersifat rasional yang ingin memaksimalkan kepuasan sesuai dengan batas anggarannya. Yang keempat, pendapatan konsumen tetap. Yang kelima, uang mempunyai nilai subjektif yang tetap. Yang keenam, didasarkan pada analisis utilitas marginal. Yang ketujuh, diukur dari segi utilitas, yaitu unit utilitas atau util. Yang kedelapan dipelopori oleh Alfred Marshall. Yang kedua dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu adalah pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ini hanya berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Artinya, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsinya. Nah, kita akan menggunakan dua kurva, yaitu kurva indifferent dan kurva budget line. Yang pertama adalah kurva indifferent, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Jadi ini kurva ini indifferent ini disebut juga kurva kepuasan sama. Nah, diketahui Bu Sinta mempunyai sejumlah uang. Berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli Bu Sinta. Nah, ini. Barang A, pakaian 20, buku 4. Barang B, jika Bu Sinta ingin membeli pakaian lebih banyak, maka Bu Sinta harus mengurangi membeli buku lebih banyak, maka Bu Sinta harus mengurangi pembelian pakaian. Ya, ini dia. Kalau membeli buku lebih banyak, Bu Sinta mengurangi pakaian. Itu kurvanya tadi di sebelah. Pendekatan ordinal.
Ciri-cirinya ada. Nah, pendekatan ordinal, ciri-ciri kurva indiferen itu adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik original, tidak saling berpotongan. Jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, kepuasan diperoleh pun akan semakin tinggi. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang kedua adalah garis anggaran. Ini dia garis anggaran atau budget line, kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Ini dia garis anggaran. Nah, ciri-ciri pendekatan ordinal, konsumen bersifat rasional, menyukai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Yang kedua, kepuasan konsumen dapat diurutkan atau ordering. Konsumen mempunyai yang lebih banyak menyukai yang lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Adanya kurva indiferen dan budget line atau garis anggaran. Nah, pelaku dan peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi itu ada yang dua sektor, itu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Tiga sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Dan 4 sektor, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4 ya, rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, ini perannya, peran rumah tangga dalam perekonomian. Ada rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen RTP, dan rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga konsumen ini perannya apa? Dia menyediakan faktor-faktor produksi atau dia menawarkan faktor-faktor produksi kepada produsen. Yang kedua, memperoleh imbalan atau balas jasa berupa gaji, upah, sewa, laba dari produsen. Yang ketiga, mengkonsumsi barang dan jasa atau membeli barang dan jasa. Yang keempat, membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Nah, kalau rumah tangga produsen itu perannya adalah yang pertama, menjual hasil produksi berupa barang dan jasa. Nah, dia ini adalah meminta atau membutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, membayar kompensasi barang atas jasa penggunaan faktor-faktor produksi, memproduksi barang, membayar pajak, bisa ditambahkan menerima subsidi dari pemerintah. Nah, sedangkan peran rumah tangga pemerintah atau government itu adalah yang pertama, menjaga stabilitas perekonomian, menyediakan barang dan jasa, menciptakan peraturan, anggaran pendapatan belanja dan negara, bisa menerima pajak atau memberi subsidi. Sedangkan peran masyarakat luar negeri itu adalah kegiatan ekspor dan impor atau kerjasama dalam bentuk regional. Nah, ada model diagram pelaku kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Nah, ada dua sektor. Nah, dua sektor ini ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dari rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen, dia menjual faktor produksi. Nah, sedangkan dari rumah tangga produsen ini memberi balas jasa. Yang ketiga, dari rumah tangga produsen ke konsumen ke produsen, pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Rumah tangga produsen ke konsumen, dia menjual barang dan jasa. Yang tiga sektor ada pemerintah. Tambahannya adalah pemerintah. Pemerintah itu memberikan retribusi dan pajak, memberikan subsidi kepada pemerintah. Si konsumen membayar pajak, konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Nah, rumah tangga produksi juga seperti itu. Si pemerintah memberikan jasanya atau misalnya menyediakan fasilitas umum. Yang rumah tangga produksi juga membayar pajak kepada si pemerintah atau menjual barang dan jasanya kepada pemerintah juga bisa. Nah, yang terakhir itu adalah 4 sektor. 4 sektor itu ada negara atau masyarakat luar negeri. Kita akan melakukan kegiatan impor atau kegiatan ekspor dengan masyarakat luar negeri. Ya, sekian penjelasan bab 3. Ini adalah penjelasan terakhir di bab 3. Mudah-mudahan mudah dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.